Kalau sekali. kita berbicara tadi terkait dengan upaya ya untuk meningkatkan di sektor produktif di industri fintech peer-to-peer lending sendiri begitu ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan kurang lebih berapa lama begitu tahapan yang dibutuhkan. Nah, kemudian di satu sisi apakah nanti akan ada mungkin penguatan dari sisi regulasi begitu? Apakah ada sanksi bagi platform yang tidak meningkatkan pinjaman produktif ke depannya, Pak Gusman? Ya betul sekali, Mbak Iva ya. Kita kan tadi saya katakan, ada Undang-Undang P2SK yang sangat kuat, untuk menegaskan pentingnya pengembangan dan penguatan industri ini ke depan. Tugas kami adalah membuatkan nanti peraturan OJK-nya, POJK-nya. Kami siapkan itu dan baru saja kemarin di 10 November 2023 pada saat peluncuran roadmap tadi, peta jalan tadi, kami di 2 hari sebelumnya, tanggal 8 November, sebetulnya sudah menerbitkan SE nomor 19 tahun 2023 tentang bagaimana penyelenggaraannya. Ini sebetulnya SE ini adalah turunan dari POJK 10 tahun 2022. Salah satunya itu mengatur tentang manfaat ekonomi atau yang kita kenal sebetulnya dengan istilahnya bunganya. Karena memang dari masyarakat luas banyak sekali pandangan yang mengatakan bunga yang selama ini dibebankan ini ke masyarakat sangat tinggi. Jadi sebetulnya pada waktu mulanya itu di 0,8% per hari, kemudian sudah turun menjadi 0,4% per hari berdasarkan kode etik di asosiasi AFPI. Dan kemudian karena sekarang kita sudah atur dalam SE yang tadi saya sebutkan, kita akan mendorong bunga itu akan turun secara bertahap untuk kredit konsumtif dan kredit produktif. Misalkan untuk yang pembiayaan yang bersifat konsumtif di tahun 2024 kita mendorong ke 0,3% per hari, kemudian di tahun berikutnya 0,2% per hari, dan mulai 2026 0,1% per hari. Kalau 0,1% per hari kita bisa menghitung itu jatuhnya sekitar 36% setahun. Jadi cukup sangat kondusif kalau dibandingkan kalau sekarang kan bisa di atas 100%. Kalau yang produktif, kami akan dorong di 2 tahun pertama sejak 2024 adalah di 0,1%, kemudian mulai 2026 di 0,067%, sehingga jatuhnya sekitar 24%. Dengan bunga yang tadi jauh lebih rendah untuk kredit produktif, tentu saja kita akan mengharapkan yang tadi kita targetkan sesuai dengan roadmap akan tercapai, Mbak Eva. Karena itu adalah semacam insentif bagi mereka untuk mendorong pertumbuhan yang lebih produktif dan untuk pembiayaan UMKM yang sungguh-sungguh dibutuhkan masyarakat luas. Baik, baik. Tentu kita apresiasi Pak Agusman begitu berkaitan dengan keputusan ini, kebijakan baru begitu, utamanya berkaitan dengan manfaat ekonomi ataupun juga bunga perharinya yang sudah diturunkan Bapak baik untuk sektor konsumtif maupun juga produktif. Dan di satu sisi kita kembali lagi Bapak ya berbicara berkaitan dengan upaya yang terus dilakukan begitu untuk terus mendorong industri fintech peer-to-peer lending ini. Nah, tadi sempat Anda mention sebelumnya Bapak berkaitan dengan angka ataupun juga fintech P2P lending yang mengalami gagal bayar sendiri ini berada di angka jauh di bawah 5% begitu. Nah, tapi mungkin upaya apa lagi yang juga terus dilakukan oleh OJK ke depannya untuk terus mengurangi hal-hal ataupun juga untuk pengalaman dari gagal bayar sendiri ke depannya Pak Gusman? Betul sekali Mbak Iva ya. Jadi memang industri apapun, termasuk tentu industri jasa keuangan P2P lending ini ada risiko bisnis yang dihadapi dan mereka tentu perlu memperkuat manajemen risikonya dari waktu ke waktu. Dan kita paham memang tidak semuanya memang memiliki PWP 90 hari yang di bawah 5%. Di catatan kami ada sekitar 20-an yang memang mereka di atas 5%. Ini kami minta mereka buat rencana tindak atau action plan. Karena dengan rencana tindak dan action plan yang terukur dan bisa dilaksanakan dengan baik dan diarahkan untuk menurunkan tadi tingkat pembiayaan bermasalahnya itu, kita harapkan industri tambah kuat dan tambah baik. Dan ini tentu diiringi dengan penguatan dari sumber daya manusianya, kemudian pemahaman yang lebih kuat tentang manajemen risiko, kemudian tentu teknologi informasinya juga. Ini semua pada akhirnya tentu pelindung konsumen yang lebih baik. Karena kita tahu memang masyarakat dalam banyak hal mendengar berita-berita yang kadang-kadang membuat kita sangat prihatin tentang bagaimana dampak negatif kalau mereka tidak paham tentang
apa yang risiko perlu dipikirkan pada saat mereka meminjam. Jadi yang kita istilahkan repayment capacity. Jadi harusnya waktu akan mengajukan pinjaman harus melihat dulu kemampuan membayarnya nanti ke depan seperti apa. Jadi jangan hanya meminjam saja tanpa memikirkan kemampuan membayarnya. Ini makanya kami di SE nomor 19 tahun 2023 yang tadi kami sebutkan Mbak Iva ya, kita juga sekaligus mengatur bahwa nanti masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman dari industri peer-to-peer lending ini maksimum hanya boleh dari 3 platform, hanya dari tiga platform. Dan kemudian harus melihat dulu tentang leverage, apa itu perbandingan antara hutang dengan income-nya. Jadi dimulai di tahun 2024 itu kita beri toleransi sampai 50% dari income besarnya utang. Kemudian kita buat lebih ketat lagi di tahun berikutnya 2025 menjadi 40%. Ya. Kemudian kita arahkan ke 30%. Supaya apa? Supaya masyarakat juga mengukur dirinya, repayment capacity cukup nggak untuk melunasi utang. Jadi bijak lah artinya. Kita kembangkan untuk secara lebih arif dan bijak untuk mendapatkan pinjaman atau pendanaan dari industri peer-to-peer lending ini.